Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan juga rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting dalam kegiatan online training IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers dan CSDL Computer Society Digital Library pada hari ini. Perkenalkan, saya Muti yang akan bertugas sebagai pembawa acara dalam kegiatan online training kali ini. Sebagai informasi, pada bulan November ini perpustakaan akan merayakan Dies Natalis yang ke-69 dan untuk merayakannya akan diadakan online training untuk beberapa e-resources seperti Emerald Insight yang beberapa hari lalu sudah dilaksanakan, lalu Triple CSDL pada hari ini dan Springer Nature pada hari Kamis tanggal 20 November 2025. Selain online training e-research, akan diadakan pula webinar Publication Ethnics and AI Tools Understand and Overcome the Trends yang akan dilaksanakan secara daring pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 dengan narasumber Mr. William Loh Wee Loon. Info selengkapnya akan dibagikan melalui media sosial dan juga email student. Online training hari ini adalah mengenai e-resource IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineering dan CSDL Computer Society Digital Library dan bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan kepada para peserta mengenai cara mengakses serta memanfaatkan sumber daya elektronik yang tersedia sehingga dapat mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, Bapak Ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, nantinya akan ada pembukaan sekarang yang sedang dilaksanakan, lalu yang kedua, pembacaan biografi narasumber, lalu yang ketiga nanti akan ada sesi materi inti yang akan disampaikan oleh narasumber, oleh Ibu Ririn, lalu yang keempat, sesi tanya jawab, yang selanjutnya foto bersama dan pada akhir kegiatan akan ada penutupan. Baiklah, kini kita sudah sampai pada acara inti, yaitu penyampaian materi pelatihan akses e-research. Seperti yang telah kita ketahui, materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ririn. Namun sebelum mendengarkan materinya, saya akan terlebih dahulu membacakan biografi singkat Ibu Ririn supaya kita semua bisa mengenal narasumber kita pada pagi hari ini dengan lebih baik. Nah, Ibu Suririn Maduna berspesialis dalam memberikan pelatihan, webinar, lokakarya, dan seminar untuk institusi akademik dan sektor pemerintah. Beliau telah bergabung dengan iGroup sejak tahun 2023 dan mewakili berbagai produk serta solusi ilmiah. Untuk riwayat pendidikannya ada di Bachelor Degree yang ditempuh di Universitas Sari Mutiara Indonesia tahun 2021. Lalu untuk beberapa sorotan pengalamannya yaitu bergabung dengan iGroup Asia Pasifik pada tahun 2023, lalu memberikan banyak pelatihan, webinar, serta seminar, lalu terlibat dengan lembaga akademis dan juga badan pemerintah, spesialis dalam representasi produk dan pelatihan pengguna. Wah, keren sekali ya Bapak Ibu serta teman-teman untuk biografinya luar biasa. Sangat beruntung kita bisa mendapatkan pelatihan dari narasumber yang sudah tidak perlu diragukan pengalamannya lagi. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Ibu Ririn, bagaimana kabarnya pagi hari ini Ibu? Selamat pagi Mbak Muti. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya rekan-rekan yang hadir? Oke, teman-teman mungkin boleh on mic kalau misalkan teman-teman mau menyampaikan kabarnya pada hari ini, dipersilahkan. Sepertinya pada hari ini, oh ya, responnya sangat baik, Ibu. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kabarnya juga baik. Ibu semangat sekali pagi hari ini. Harus semangat biar pesertanya semangat. Oke, baik. Apakah sudah siap, Ibu, untuk menyampaikan materinya? Siap. Oke, baik begitu. Kalau begitu, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan materi pagi hari ini. Dan apabila nanti terdapat pertanyaan dari teman-teman, Bapak Ibu,
dapat disampaikan kepada Ibu Ririn dan dengan hormat dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat bergabung saya ucapkan untuk seluruh partisipan yang hari ini sudah meluangkan waktu mendengarkan materi saya nantinya. Nah, ini menarik sekali ya karena memang saat ini institusi rekan-rekan ya telah berlanggan ya ataupun sedang aktif berlanggan untuk database IEEE CSDL. Untuk itu, untuk lebih dekat gitu ya, ataupun mengenal produk ini, silahkan kita simak bersama-sama, karena nantinya saya akan memperkenalkan pertama ya untuk IEEE CSDL ini apa, lalu nanti yang kedua, kita nanti akan langsung masuk ataupun mengeksplor langsung konten-konten yang saat ini dilanggan oleh institusi. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk share screen materi saya pada hari ini ya. Baik, terlihat ya rekan-rekan. Nah, ini saya mengambil tema yaitu Empowering Your Research with the Useful Tools bersama dengan IEEE Computer Society. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana alat digital ini, khususnya dari IEEE Computer Society, dapat meningkatkan kualitas penelitian di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, fokus pada manfaat praktis penggunaan perpustakaan digital dalam mendukung riset akademik dari rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Sururin Mauduna. Saya biasanya dipanggil Ririn. Saya sebagai product trainer dari iGroup Asia Pasifik. Lalu di sini saya cantumkan untuk alamat email dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti kalau misalnya setelah sesi ini berakhir masih ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin disampaikan ataupun ingin sharing terkait pengalaman penggunaan dari IEEE itu sendiri, silahkan feel free saja untuk reach out melalui email dan juga mobile WhatsApp number saya. Lalu izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan kami yaitu iGroup Asia Pasifik, di mana kami adalah sebagai representatif dari berbagai macam international publisher. Kami juga sudah berdiri sejak tahun 1983 dan untuk headquarter ataupun kantor pusat itu terletak di Hong Kong dan sudah tersebar ke 15 negara. Salah satunya untuk di Indonesia sendiri kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang berlokasi di Jalan Meruya Ilir nomor 88 Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut jika tertarik melihat produk kami lainnya ataupun e-database lainnya, silahkan kunjungi website kami di www.igroupnet.com. Nah, ini ada profil dari berbagai macam international publisher yang kita representatifkan. Selain kita memang representatif dari IEEE ya, kita juga representatif dari berbagai macam publisher terbesar di dunia ya. Nah, ini ada Springer Nature, lalu juga ada Sage, Emerald juga ya, itu juga kita representatifkan. Lalu juga ada dalam bidang chemical seperti ICS, lalu di bidang-bidang teknik seperti IEEE tadi ya, lalu juga ada ASC, ada ASME, ada AIS, seperti itu. Jadi banyak sekali. Bahkan juga untuk produk-produk medical, iGroup itu kita representatifkan juga seperti publisher dari Wolters Kluwer, lalu juga ada Time Publishing, ada Karger, dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali. Nah, kalau dari segi customer, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena memang iGroup itu sudah bekerja sama dengan banyak sekali baik itu sektor pemerintahan, lalu corporate, lalu juga di bidang akademik tentunya universitas negeri, universitas swasta, lalu juga politeknik, Poltekkes, Tikes dari Aceh sampai dengan Papua.
Nah, ini agenda yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nanti kita akan kenalan dulu ya dengan IEEE CS, lalu juga kita akan langsung live demo ataupun berselancar di dalam platform dari IEEE CS itu sendiri. Lalu setelah itu nanti kita akan open untuk tanya jawab. Nah, di sini untuk pertama sekalinya saya ingin encourage juga betapa pentingnya untuk memilih digital library yang tepat gitu ya. Memilih untuk itu Bapak Ibu perlu ketahui dulu nih apakah database ini relate ataupun relevan dengan bidang riset dari Bapak Ibu gitu. Dimana nantinya ketika sudah relate ataupun relevan e-resources ini dapat membantu institusi ataupun Bapak Ibu sekalian untuk mempercepat penelitian, lalu juga memperluas akses informasi dan meningkatkan kolaborasi akademik. Dengan adanya kualitas sumber daya digital, ini sangat berpengaruh langsung terhadap mutu publikasi dan hasil penelitian dari Bapak Ibu. Oke, nah ini ada profil juga dari IEEE CS ya. Nah, sebenarnya IEEE ini adalah sebuah organisasi terbesar di dunia ya, khususnya untuk di bidang teknologi. Nah, untuk membernya itu sudah sangat banyak sekali tersebar ke seluruh dunia ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, untuk IEEE CS, nah ini adalah subset dari IEEE Explore. Namun yang IEEE CS ini berfokus pada bidang ilmu komputer dan juga IT. Seperti itu. Nah, lalu ini ada lebih detailnya lagi ya. Nah, bisa dilihat di sini berapa banyak komunitas membernya yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Kurang lebih ada sekitar 400.000 lebih ya. Itu yang tersebar di seluruh dunia. Paling banyak itu top country-nya dari US tentunya. Karena memang organisasi ini berasal dari Amerika. Seperti itu. Lalu juga ada dari India, dari Kanada, Jepang, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini juga IEEE CS ini dapat setelah mendukung ya berbagai macam komunitas teknologi lebih dari 75 tahun dengan adanya ataupun mereka memprovide sumber daya untuk mahasiswa, lalu juga peneliti dan profesional di bidang komputasi di seluruh dunia. Jadi memang IEEE CS ini berperan besar dalam memajukan pengetahuan dan inovasi teknologi secara global. Nah, kalau berbicara data dan capaian dari IEEE CS, ini bisa dilihat ya ada 49 peer review journals yang terdapat di dalam metadata dari IEEE CS. Lalu ada sekitar 41.000 paper yang dipublish setiap tahunnya. Jadi sangat-sangat komprehensif sekali. Lalu juga ada sekitar 975 sekian ribu ya itu artikel yang ada di dalam metadata dan juga dapat diakses oleh para pengguna dari IEEE CS. Baik. Nah, ini ada peringkat dan juga prestasi publikasi IEEE CS ya. Bisa dilihat di sini ada sekitar 12 jurnal dengan impact factor tertinggi di bidangnya, di mana ini menunjukkan kualitas riset yang sangat baik. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan ada satu top journals ya yang ada di dalam IEEE yaitu Pattern Analysis and Machine Intelligence dengan impact factor sekitar 20,8 ya. Itu artinya adalah cukup tinggi gitu ya. Dampak ataupun impact dari konten-konten ini terhadap keberlangsungan umat manusia ternyata besar sekali seperti itu. Lalu juga di sini ada beberapa jurnal lainnya yang cukup berpengaruh ya. Yang paling berpengaruh ini ada seperti TAC ya, IEEE Transactions on Effective Computing, lalu juga ada dari Transactions on Knowledge and Data Engineering dan lain-lain. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang sangat-sangat berpengaruh juga.
Lalu di bawah di sini akan ada breakdown dari banyak jurnal IEEE yang menduduki posisi teratas di berbagai bidang. Nah, bisa dilihat di sini ada sekitar 20 journals di bidang electrical dan electronical engineering. 15 jurnal diantaranya adalah jurnal-jurnal yang dipublish oleh IEEE. Nah, ini juga ada ini 10 ya dari jurnal di dalam telecommunication, seluruhnya itu memang yang dipublish oleh IEEE. Nah, ini menunjukkan bahwa memang untuk konten-konten yang dipublish oleh IEEE ternyata memang sangat berpengaruh gitu ya. Ini bisa dilihat datanya sangat-sangat nyata. Lalu konferensi dan akses riset ya. Nah, untuk conference proceedings itu memang kontennya paling besar di dalam metadata dari IEEE. Bisa dikatakan ada sekitar 70% untuk conference proceeding di dalamnya. Lalu juga IEEE CS ini sering sekali menyelenggarakan lebih dari 189 konferensi setiap tahunnya. Jadi untuk konten-kontennya ada sekitar 800.000 ya yang diarsipkan sejak tahun 1995 ya, itu bisa diakses di dalam metadatanya. Dan juga untuk materi konferensi dari IEEE itu sering sekali digunakan dalam berbagai kebijakan pemerintah dan lembaga global. Lalu juga keuntungan lainnya, kita itu selalu mendapatkan riset terbaru dan peluang kolaborasi secara global. Karena kenapa? Tadinya karena banyak sekali konten-konten yang dipublish ataupun konten-konten yang diperbarui setiap tahunnya, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan ya, di mana kita dapat mengakses konten yang terupdate di berbagai bidang teknologi seperti itu. Jadi pertumbuhan ataupun perkembangan artikel ataupun publikasinya itu cukup cepat. Lalu, nah di sini ada top 5 most prominent dan emerging topic ya di bidang computer science dan engineering. Ada topik-topik utamanya yang paling menonjol saat ini ya. Itu bisa dilihat di sini ada dari quantum computing, lalu juga ada generative AI dan foundational models, ada edge computing dan IoT integrations, ada AI driven cyber security, neuromorphic computing. Nah, ini adalah uh, topik-topik utama ya yang saat ini paling menonjol ataupun paling banyak dicari untuk konten-kontennya. Nah, ini juga ada topik populer lainnya seperti AI ya, saat ini memang sangat populer sekali. Lalu juga ada big data, ada cyber security, ada IoT, cloud computing. Jadi memang untuk di dalam metadata IEEE CSDL ini nanti menyediakan banyak sekali artikel-artikel yang mendalam di bidang-bidang yang saat ini sedang berkembang pesat ya di dunia research dan juga di dunia teknologi seperti itu. Balik lagi nantinya kita menyesuaikan, kita bisa mengeksplor sesuai dengan topik bidang riset kita masing-masing, ataupun juga sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, baik itu untuk Bapak Ibu dosen, lalu juga Bapak Ibu pustakawan, ataupun juga rekan-rekan mahasiswa tentunya ya, untuk mencari sumber-sumber referensi ataupun sumber-sumber pembelajaran di mana nantinya artikel-artikel ini ataupun konten-konten ini dapat dijadikan sebagai pedoman seperti itu. Baik, mungkin di sini tanpa berlama-lama Bapak Ibu. Nah, ini saya cantumkan mungkin juga Bapak Ibu sudah sangat familiar ya untuk akses di dalam perpustakaan dari UKSW ya. Nah, ini bisa dilihat di sini saya sudah cantumkan untuk linknya karena saya inginkan ketika kita akses konten-konten yang dilanggan oleh perpustakaan saat ini, kita masuk melalui satu pintu, yaitu satu pintu perpustakaan, di mana nanti ketika kita kunjungan secara online melalui link dari perpustakaan, itu artinya nanti kita akan dihitung mengunjungi perpustakaan secara online. Seperti itu ya. Baik, saya berikan waktu untuk rekan-rekan yang hadir hari ini, silahkan dipersiapkan untuk device-nya, karena kita langsung saja untuk mengeksplor konten-konten yang ada di dalam IEEE CS. Silahkan diaktifkan gadgetnya, Bapak Ibu.
Saya izin untuk share screen kembali. Nah, sudah terlihat ya untuk screen saya? Sudah, Kak. Baik. Nah, untuk tampilannya seperti ini rekan-rekan, karena tadi saya ingin ketika memang kita mengakses konten-konten yang dilanggan oleh perpustakaan dari UKSW ya. Di sini sudah ada daftar list database yang dilanggan ya oleh perpustakaan. Silahkan dilihat nih, misalnya kita ingin langsung mengeksplor ke dalam IEEE Computer Society Digital Library, maka silahkan diklik saja bagian judulnya ya di sini. Maka setelah kita klik nanti tampilannya akan langsung ngelink ke dalam platform dari IEEE CSDL. Nah, untuk tampilannya seperti ini rekan-rekan. Nah, untuk dapat mengakses konten-konten di dalam IEEE CS itu sendiri, caranya adalah silahkan rekan-rekan mengkoneksikan device-nya ya, ataupun laptop, gadget, iPad, dan lain-lainnya ya, itu dengan WiFi yang saat ini tersedia di area UKSW. Nah, setelah aktif ya, ataupun terkoneksi, maka pastikan dulu rekan-rekan apakah sudah terlihat identifier ataupun watermark yang bertuliskan dengan institusi rekan masing-masing. Nah, di sini maka nanti akan ada tulisannya UKSW ataupun Universitas Kristen Satya Wacana ya di bagian sebelah kanan atas. Nah, ini kebetulan saya menggunakan akun dari iGroup ya, maka di sini tulisannya iGroup seperti itu. Kembali lagi, kalau rekan-rekan menggunakan IP address ataupun WiFi UKSW, maka nanti tulisannya ataupun identifiernya tentunya adalah institusi masing-masing. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah memastikan identifier ataupun sudah terafiliasi dengan institusi kita masing-masing, maka itu adalah tandanya rekan-rekan saat ini sudah terafiliasi ya. Nah, nanti akan ada daftar subscriptions-nya gitu. Kalau kita ingin mengetahui, nah ini bisa dilihat di bagian sebelah kiri atas, itu akan ada beberapa tools yang dapat kita manfaatkan ya. Nah, ini seperti misalnya ingin mengetahui daftar subscriptions ataupun daftar langganan yang dilanggan oleh institusi, jurnalnya apa saja. Nah, ini bisa kita lihat di bagian My Subscriptions di sini. Nah, nanti akan ada berbagai macam titles jurnal yang ada di dalamnya dan dapat kita akses secara full text. Nah, kita bisa download juga, kita bisa baca secara full text, HTML, ataupun download dalam bentuk PDF format. Jadi rekan-rekan bisa langsung melihat daftar jurnal favorit dari teman-teman. Mungkin ya ada beberapa jurnal yang saat ini sudah sangat familiar gitu ya, mungkin bisa dilihat dan juga dapat diakses secara langsung. Nah, lalu kita scroll ke atas. Setelah itu, di sini ada browse berdasarkan content type. Nah, baik itu magazines, lalu juga ada daftar langganan journals, ada video juga ya, konten-konten video, dan ada conference proceedings, seperti itu. Jadi boleh disesuaikan dengan content type. Kebutuhan rekan-rekan kembali lagi apa yang dibutuhkan saat ini, apakah journal articles kah, ataupun konten-konten podcast, video, boleh langsung dilihat di bagian browse content. Lalu juga ada tools yang namanya resource. Ini lebih ke career center, lalu juga detail informations dari IEEE CS, seperti itu ya. Nah, ini ada tools lainnya ya. Nah, ini ada librarian resources. Kita klik bagian librarian resources. Ketika kita misalnya ada rekan-rekan lain yang mungkin saat ini masih belum dapat bergabung dengan kita, maka nanti kita bisa tunjukkan bahwa di dalam IEEE CS juga sudah ada nanti langkah-langkahnya ataupun user guideline bagaimana cara menggunakan ataupun mengakses konten-konten di dalam IEEE CS. Nah, di sini banyak sekali nanti pilihan, misalnya bagaimana cara untuk menggunakan basic search, bahkan sudah ada video ya yang tersedia di sini panduannya seperti apa. Lalu juga bagaimana cara menggunakan advanced search ya. Di sini juga sudah ada video yang terdokumentasikan. Jadi sangat mudah sekali ya. Mungkin juga
misalnya rekan-rekan nantinya ingin mengulang kembali gitu ya, bagaimana cara mengakses IEEE CS, bisa langsung menuju ke dalam uh, dari resources seperti itu. Kembali. Nah, ini saya sudah informasikan ya untuk tools-tools ini. Lalu di bagian tengah ya pada main screen itu akan ada terdapat search engine. Nah, ada dua search engine juga yang terdapat dan juga dapat kita manfaatkan. Nah, yang pertama itu kita sebut dengan basic search. Nah, ini search engine ini kita sebut dengan basic search karena kita bisa type langsung ataupun memasukkan kata kunci secara sederhana seperti itu ya di bagian kolom pencarian. Lalu juga di bagian di bawah kolom pencarian basic search itu ada advanced search. Nah, advanced search ini menu pencarian yang lebih spesifik lagi. Kalau misalnya rekan-rekan mempunyai kata kunci yang lebih spesifik, lebih dari dua terms kata gitu, ingin menggunakan boolean operator seperti and, or, dan not, itu juga kita bisa gunakan advanced search seperti itu. Lalu di bawah sini juga akan ada informasi details ya, lebih dari 1 juta artikel ya yang ada di dalam IEEE CS ini. Untuk topik-topiknya kita bisa lihat nantinya dengan menggunakan menu pencarian seperti itu. Lalu juga di sini akan ada video library. Untuk video library itu kontennya sama dengan video library yang bagian sini ya. Jadi di sini juga sudah di pop up kan untuk tampilannya, jadi lebih mudah untuk mengakses video-video konten ya seperti podcast dan lain-lainnya. Lalu kalau untuk akses my subscriptions itu lebih tadi sama di sini my subscription sama, dan untuk remote access ini mungkin lebih ke informasi untuk librarian seperti itu. Lalu di bawah sini ada juga beberapa artikel-artikel ataupun konten-konten yang disajikan oleh tim editor dari IEEE. Nah, seperti konten-konten populer, itu saat ini apa saja ya yang paling banyak diakses oleh user saat ini apa, itu nanti akan disajikan pada halaman utama. Lalu juga akan ada the latest article ya yang publish di dalam jurnal-jurnal IEEE, itu akan juga disajikan di sini untuk artikelnya. Kalau misalnya nanti ada artikel-artikel yang memang tertarik ingin dibaca, karena kan bisa langsung menuju artikel apapun yang tersedia di sini ya. Dengan syarat nanti kalau misalnya ini ada logo gembok terbuka, itu artinya adalah termasuk dalam daftar langganan dari institusi seperti itu. Lalu juga di sini akan ada trending-trending research ya, kan tersedia. Bahkan juga untuk topik ataupun keyword yang paling banyak diakses itu juga akan ada tersedia di bagian halaman utama dari tampilan IEEE CS. Jadi seluruh informasinya sangat mudah sekali untuk digunakan ya, tools ataupun features itu sangat user friendly. Baik, lalu mungkin kita masuk saja di sini ya. Nah, untuk sebenarnya pemetaan subjek dari IEEE CSDL itu sendiri, kalau misalnya di compare ataupun disesuaikan dengan program studi di dalam UKSW, walaupun sebenarnya IEEE CS itu seperti yang dimention di awal itu lebih fokus ke bidang komputer ya dan juga IT, namun juga sudah mengiris ke berbagai prodi-prodi yang lainnya ya yang tentunya relevan di UKSW, itu misalnya seperti ada teknik elektro juga, lalu juga ada teknik industri. Nah, contohnya itu seperti topik dari industrial automation, lalu juga ada manajemen akuntansi, bisnis digital ekonomi, itu seperti e-business, blockchain, vintage information system management, itu juga ada sebenarnya untuk konten-kontennya. Lalu juga ada mengiris ke dalam biologi, kimia, juga fisika ya seperti computational modeling, lalu juga ada scientific simulations seperti itu. Lalu di bidang hukum juga ada seperti hukum cyber ataupun cyber security, ada ethical computing dan lain-lain. Jadi memang
Untuk program studinya itu cukup banyak yang relevan, namun perlu di take a note, yang relevan ini adalah ilmu terapannya, bukan ilmu murninya. Jadi memang ilmu terapannya, misalnya di bidang ekonomi tadi ya, tentunya nanti ekonomi ini ataupun bisnis manajemen gitu ya, tentunya masih mengiris ke komputer gitu ya. Jadi bidang-bidangnya itu masih terkait dengan ataupun masih relevan dengan komputer dan juga IT seperti itu ya. Jadi paham ya untuk itu. Nah, jadi di sini kalau misalnya ingin langsung mencari, mungkin kita pertama kita ingin mencari berdasarkan kata kunci ya. Nah, tadi juga saya mention ada saat ini topik-topik yang sangat pesat perkembangannya ataupun populer ya, yaitu AI. Di sini bisa kita tuliskan saja artificial intelligence. Lalu kita bisa langsung klik bagian logo untuk submit search-nya. Sini. Nah, maka tampilannya seperti ini, rekan-rekan bisa dilihat ya, ada sekitar 200 ribuan artikel konten yang terkait dengan AI saat ini. Di dalam, tentunya di dalam metadata dari IEEE CSDL. Lalu juga di sini, di bagian sebelah kiri, itu terdapat menu filter. Nah, menu filter ini dapat kita gunakan untuk mencari kata kunci ataupun memfilter kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, ini yang pertama ada konten format. Jadi baik itu kalau misalnya mau mencari AI berdasarkan konten articles kah ataupun konten video penjelasan gitu ya. Itu bisa kita pilih di sini untuk formatnya. Lalu untuk kategori ya baik itu konten type dari journals, conference proceeding, lalu juga magazines, letters, dan lain-lainnya, itu kita bisa adjust di sini. Nah, karena saya ingin berfokus untuk mencari misalnya journals, saya klik bagian journals artikel ya. Baik, lalu untuk year ataupun publication year itu tersedia dua format ya, baik itu single year, kalau misalnya ingin mencari misalnya hanya terbit di tahun 2025, itu kita bisa gunakan single year. Lalu juga untuk range of year, kita bisa gunakan di sini ya, misalnya mulai dipublish dari tahun berapa sampai dengan dipublish sampai dengan tahun berapa, itu kita bisa gunakan untuk feature ataupun filter dari range of year. Nah, perlu di take a note seperti yang saya mention sebelumnya, back file ataupun konten-konten yang dapat diakses itu mulai dari tahun 1995 sampai dengan 2025 saat ini ya, the latest editions. Lalu untuk archive-nya itu bisa diakses dari tahun 1960 ya, bisa terlihat di situ. Nah, ini coba saya adjust ya. Mungkin saya hanya ingin beberapa tahun di belakang. Nah, misalnya saya mau dari tahun 2020 ya, nah, sampai dengan 2026 di sini. Bisa kita lihat ya. Nah, maka hasilnya nanti akan semakin mengerucut ya rekan-rekan. Tadi dari sekitar 200 ribuan artikel, maka ini sudah terfilter menjadi 13 ribuan saja. Lalu juga di sini kalau misalnya punya publications title journals yang ingin dituju secara spesifik, rekan-rekan bisa menadjustnya di sini ataupun memasukkan judul jurnal pada kolom filter ya. Lalu di sini kalau misalnya rekan-rekan juga punya author name yang terkhusus yang ingin dicari gitu ya, misalnya ada dosen ya yang berhasil submit di sini ingin mencari konten berdasarkan nama dosen tersebut, kita bisa masukkan di sini untuk author name-nya seperti itu, ataupun juga berdasarkan afiliasi ataupun nama institusi dari masing-masing seperti itu. Kalau misalnya ada institusi yang mau dituju, boleh dimasukkan di sini ya. Nah, lalu juga ketika sudah selesai kita filter berdasarkan kebutuhan kita masing-masing, maka nanti tampilannya secara otomatis akan langsung pop up pada bagian tengah ya di sini bisa dilihat ini adalah kontennya ya banyak sekali untuk kata kunci yang terkait ya maka nanti setiap kata kunci yang kita masukkan baik itu artificial intelligence maka kalau ada nantinya ataupun relate nantinya akan terhighlight seperti ini jadi mempermudah kita apakah ini kontennya relate dengan
kata kunci yang saat ini sedang kita akses seperti itu. Nah, di sini juga ada konten abstraknya tersedia secara singkat. Kalau memang ingin dibaca dulu abstraknya sebelum dibaca secara full text, kita bisa baca klik bagian abstrak ataupun klik bagian abstrak more untuk membaca artikelnya secara full text. Ataupun kalau misalnya rekan-rekan ingin langsung ingin langsung membaca artikel tersebut, bisa langsung diklik bagian judul dari title dari artikel tersebut seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini ya, rekan-rekan bisa dilihat ini adalah judul artikelnya. Lalu juga artikel ini ternyata dipublish pada salah satu jurnal yaitu IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. Nah, ini adalah judul jurnalnya, lalu juga nanti akan terinformasikan dengan sangat detail proses ataupun juga kapan artikel tersebut dipublish di dalam IEEE CS. Itu bisa dilihat di sini ya, ternyata ini dipublish tahun 2022 ya, lalu dengan informasi details volume berapa, lalu juga isu berapa, di sini akan tersedia, dan juga ada DOI link-nya. Nah, di sini tersedia. Jadi, untuk DOI link itu sendiri, saya ingin encourage ataupun suggestions rekan-rekan ketika memang mungkin artikel ini tertarik untuk di-share ke berbagai grup chat ya, ataupun grup pembelajaran. Nah, silahkan selalu di-share dalam bentuk link DOI-nya, ataupun yang main URL yang terdapat di atas bar ini ya, itu bisa juga di-copy paste lalu di-share ke dalam grup pembelajaran karena memang ada dua benefits yang dapat kita yang dapat kita itu dapatkan ya rekan-rekan. Yang pertama itu adalah ketika rekan-rekan share dalam bentuk link itu tandanya rekan-rekan dapat membantu untuk meningkatkan reputasi dari artikel jurnal tersebut ataupun meningkatkan almetrik dari artikel tersebut. Lalu yang kedua adalah ketika kita share dalam bentuk link ya, baik itu ke grup chat ataupun di embed di dalam LMS gitu ya linknya, itu artinya kita dapat untuk meningkatkan penggunaan statistik dari perpustakaan ataupun institusi kita gitu, di mana nanti data statistik ini menjadi landasan di tahun depan apakah IEEE CS ini dapat kita langgan kembali berdasarkan banyaknya minat dari Civitas Akademika UKSW ini ya yang mengakses artikel-artikel ataupun konten-konten di dalam IEEE seperti itu. Jadi lebih disarankan untuk share dalam bentuk link. Jadi tidak disarankan di-share dalam bentuk PDF ya rekan-rekan. Lalu untuk informasi detail terkait dengan authors informations di sini bisa dilihat ya, baik itu dari negara mana, lalu juga bahkan institusi apa itu nanti akan terdokumentasikan di sini, kita bisa lihat ya. Lalu juga kalau kita klik nanti nama-nama authornya, maka nanti akan nge-link ke berbagai publications yang pernah dipublish oleh si author di dalam IEEE seperti itu. Lalu di sini juga akan ada untuk fitur download PDF. Nah, kalau rekan-rekan membutuhkan evidence based practice-nya gitu, boleh di-download untuk PDF formatnya ya, tampilannya seperti ini ya, kurang lebih nanti sama tampilannya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat nanti detailnya seperti apa gitu. Jadi rekan-rekan bisa langsung mendownloadnya. Ataupun kalau misalnya rekan-rekan ingin print dalam bentuk paper, bisa klik logo printernya seperti ini ya. Sangat mudah. Oke, kita kembali. Lalu kita juga bisa share artikelnya. Nah, share-nya itu juga bisa dari sini selain dari DOI link ya. Kita juga bisa share artikelnya ke berbagai social media. Nah, ini ada Facebook, ada X, ada LinkedIn gitu ya. Kalau memang rekan-rekan ingin share ke sosial medianya rekan-rekan gitu ya. Karena artikel ini ternyata bermanfaat seperti itu, boleh di-share ke sosial media. Lalu di sini juga kalau misalnya
rekan-rekan tertarik ingin menjadikan artikel ini sebagai daftar pustaka ataupun referensi. Nah, ini sudah tersedia untuk citasinya ya dari berbagai macam format. Ini ada plain formatnya ataupun plain textnya, bisa di copy ya secara manual ataupun di download. Lalu juga ada beberapa reference manager software seperti ByteText, ada RIS juga ya seperti Mendeley dan lain-lain. Lalu juga ada EndNote format. Jadi boleh disesuaikan rekan-rekan menggunakan reference manager software apa seperti itu. Jadi tinggal di-download aja ya. Nanti bisa langsung diintegrasikan dengan softwarenya masing-masing. Lalu di sini juga akan ada keywords yang terkait dengan artikel tersebut ya. Di sini kita baca ya, bisa apa aja untuk keywordnya, lalu bagian konten abstrak, introductions, dan lain-lain. Jadi untuk secara keseluruhan dari artikel tersebut, rekan-rekan bisa lihat dan juga baca secara full text. Seperti itu. Nah, ini juga bahkan ada informasi details dari author-nya ya. Nah, ini tadi author ya, main author-nya itu bahkan dicantumkan untuk foto beliau ya di sini ada introduction secara singkat dari profil masing-masing ya sangat detail sekali. Nah, bahkan di sini juga akan ada tersedia untuk similar articles ataupun related article ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tadi sudah baca nih artikel ternyata ingin mencari artikel lainnya yang relate ya, yang masih relate dengan artikel tersebut, ini akan ada suggestionsnya di sini. Jadi kalau memang ingin mengarah atau mencari bahan bacaan lainnya, boleh langsung diklik saja ya. Nah, ini kita nanti akan langsung nge-link ke dalam artikel lainnya yang masih terkait seperti itu. Nah, untuk tampilannya juga sama ya, tidak ada perbedaan di sini. Ada details dari artikel tersebut, baik itu kapan dipublish, DOI-nya, lalu juga author informations. Nah, selain itu di bagian sebelah kiri itu terdapat juga menu feature lainnya ya, ada table of content, lalu juga ada past issue-nya, ada references yang digunakan, dan juga similar articles tadi sama ya. Kalau misalnya juga rekan-rekan ingin melihat next artikel yang dipublish tentunya dari jurnal ini ya, jurnal IEEE Transactions on Sustainable Computing, itu bisa kita lihat lagi next artikelnya apa-apa saja. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau mau balik, kita ke artikel sebelumnya juga bisa ya. Jadi sangat mudah sekali untuk digunakan. Seperti itu. Lalu juga setelah itu di sini juga ada feature untuk menyimpan ya ataupun save ke dalam bookmark. Nah, di sini kita bisa masukkan ya misalnya artikel ini kita rasa artikelnya cukup penting dan ingin kita baca secara berulang. Jadi kita bisa menyimpan konten yang kita rasa penting itu di dalam bookmark kita. Jadi ini adalah koleksi pribadi ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin menambahkan ke dalam bookmark, pastikan rekan-rekan itu sudah punya personal account. Untuk mendaftarkan personal account itu gampang sekali ya. Ini karena saya sudah masuk ya. Jadi nanti sign out dulu kalau misalnya sudah punya akun ya, bisa sign out lalu langsung di sign in saja. Ataupun kalau memang masih belum punya akun itu bisa langsung dibuat create new account. Jadi untuk membuat account itu sama dengan membuat akun-akun sosial media ataupun akun Google. Jadi simple sekali. Jadi tinggal diikuti saja untuk step by step-nya seperti itu. Lalu nanti ketika sudah sign in dengan personal account, maka nanti kita bisa menambahkan beberapa artikel ataupun konten-konten yang kita rasa penting gitu. Nah, ini kita bisa masukkan di sini misalnya untuk jurnal ataupun ada informasi lainnya di sini ya. This is important. Nah, misalnya kita mau tambahkan informasi important for my exam gitu ya. Nah, itu bisa kita tambahkan di sini, kita masukkan ke dalam Booksmart. Nah, nanti untuk Booksmart itu sendiri nanti terdapat pada bagian My Booksmart ya di sini. Nanti akan tersimpan di bagian sebelah sini. Nah, ini ada My Document Notes-nya ya. Nanti di sini apa yang rekan-rekan tulis tadinya, maka nanti akan terlihat di sini seperti itu. Jadi mempermudah kita untuk selalu merepeat ataupun reopen kembali artikel-artikel ataupun konten-konten yang kita butuhkan seperti itu. Konsepnya seperti itu ya rekan-rekan. Lalu kalau misalnya rekan-rekan ingin mengeksplor lebih detail terkait dengan
judul jurnalnya ya, ya ini tadi IEEE Transaction on Sustainable Computing. Ya bisa kita klik bagian judul dari jurnal tersebut di sini. Nah, maka nanti kita akan langsung ngelink ke dalam homepage-nya. Ataupun sebenarnya banyak sekali cara. Nah, ini juga bisa kita klik bagian IEEE judul T, Transaction Sustainability-nya ya. Nah, itu sebenarnya sama caranya ya. Nah, bisa dilihat. Baik, nah ini bisa dilihat ada introductions-nya di bagian sebelah sini ya. Homepage-nya seperti apa, ada announcements-nya, lalu juga ada trending artikel yang terdapat pada jurnal tersebut. Lalu juga di sini ada terdapat current issue-nya ya. The current issue-nya itu volume berapa saat ini, isu berapa, itu akan tersedia di sini ya. Nah, bahkan di sini juga nanti akan ada tersedia untuk table of content ataupun daftar artikel-artikel yang dipublish pada pada jurnal tersebut yang bisa dilihat di sini. Lalu di sini ada past issue juga. Nah, ini kita bisa adjust ya isunya berapa dari tahun berapa. Misalnya ingin mengakses isu terbaru. Nah, ini di tahun 2025 gitu ya. Bisa dilihat nih bagian isunya apa-apa saja ya. Bahkan nanti di dalam isu tersebut sudah ada artikel-artikel ya yang publish pada rentan isu tersebut seperti itu. Nah, ini kontennya bisa dilihat. Lalu juga di sini ada early access ya. Early access ini artinya adalah artikel-artikel yang saat ini masih masuk ke dalam waiting list untuk mendapatkan ataupun publish nomor issue dan juga volumenya. Seperti itu. Nah, ini kalau about ini bisa dilihat nanti detailsnya seperti apa ya. Di sini ada aim dan juga scope-nya seperti apa dari jurnal tersebut ya bisa dilihat di sini. Nah, ini juga ada Write for Us, misalnya ingin mendapatkan author guidelines seperti apa proses submissions. Nah, ini bisa kita banyak sekali hyperlink yang dapat kita explore di sini. Nah, ini seperti ada the author guidelines page. Nanti kita akan diinformasikan bagaimana cara kita untuk preparing paper kita, manuskrip kita, dan lain-lain. Bagaimana cara menulis paper kita dengan baik dan benar sesuai dengan policy dan juga ethical dari jurnal tersebut. Di sini sudah ada seluruhnya. Jadi bisa langsung dieksplor kembali ya, dieksplor lagi untuk details-details information yang dibutuhkan oleh rekan-rekan seperti itu. Nah, ini kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini tadi saya juga sudah sempat menunjukkan bagaimana cara mencari untuk menggunakan basic search. Lalu di sini juga tadi sempat saya mention ada advanced search ya. Nah, untuk advanced search ini ketika kita ingin mencari kata kunci yang lebih komplit lagi ya. Nah, ini tadi dengan menggunakan Boolean operator, and, or, dan juga not. Nah, misalnya tadi kita mencari artificial intelligence agents ya. Nah, ingin mencari misalnya di bagian education misalnya ya. Apakah ada? Kita lihat di sini. Ya, ini juga kita bisa itu ya adjust ya. Nah, ini saya mau menggunakan N ya. Nah, ini kalau misalnya untuk tipenya di mana misalnya hanya di bagian dokumen title-nya saja atau di bagian abstrak ataupun berdasarkan author name gitu ya, kata kunci. Bahkan untuk di OI link itu kita bisa tautkan di bagian advanced search. Nah, ini kita klik. Nah, ternyata ada ya hasilnya nih, artificial intelligence penggunaan AI untuk sistem edukasi di dunia gitu ya, seperti apa gitu ya artikel-artikelnya. Bisa kita lihat di sini, kita adjust juga kalau misalnya ingin mempersempit tahun sama ya. Jadi untuk menu feature itu tidak ada perbedaan, bisa kita adjust langsung di bagian sebelah sini ya rekan-rekan, baik itu mau menambahkan title jurnalnya itu sama ya. Nah, ini author dan lain-lainnya. Jadi sama. Lalu kalau misalnya ingin langsung melihat gitu ya, bisa kita langsung klik ya. Jadi sama, tidak ada perbedaan dalam penggunaan. Nah, ini artikelnya ya, bahkan juga untuk tampilan artikelnya juga sama ya, rekan-rekan. Ini adalah judul dari artikelnya, lalu ini untuk jurnalnya ya, IEEE Transactions on AI, Artificial Intelligence, seperti itu. Jadi untuk
Fiturnya juga di sini bisa di-download, lalu juga bisa share, bahkan juga kita bisa untuk download citasinya seperti itu dan juga disimpan di sini. Nah, ini kita bisa masukkan untuk AI for Education gitu ya untuk informasinya. Nah, kita simpan gitu kalau kita rasa penting. Nanti akan tersimpan di dalam My Book Smart. Nah, mungkin seperti itu. Nah, satu lagi ya, terakhir feature lainnya selain dari feature dari artikel ya, baik itu basic dan juga advance, kita juga bisa melihat video-video lainnya ya. Nah, ini nanti akan ada daftar video yang dapat kita akses di sini ya, video-video conference dan lain-lainnya ya. Nah, ini coba kita klik dari sini. Nah, ini sama. Lalu kalau misalnya mau berdasarkan difilter berdasarkan kategori, itu juga bisa di bagian sebelah sini ya. Baik itu community, magazines, proceeding, webinar dan lain-lainnya. Nanti boleh langsung di-adjust saja seperti itu ya. Nah, ini sebagai contoh saja ya tampilannya seperti apa. Kita klik bagian videonya, kita play di sini. Nanti di bagian sebelah kanan itu akan ada introductions dari video secara singkat seperti ini ya. Rekan bisa dilihat. Lalu di sini kita bisa share juga ke berbagai social media. This is the IEEE Computer Society Distinguished Lecturer Webinar Series, brought to you by the Distinguished Visitors Program. The Distinguished Visitors Program delivers tools. Razones y como estoy todavía Ini sano, fuerte. penjelasan ya, videonya penjelasan, video penjelasan. Nah, kalau misalnya juga mau melihat podcast lainnya ya ataupun video lainnya itu boleh di explore lagi seperti itu. Yuk. Baik, sampai di sini untuk penjelajahan di dalam IEEE CSDL. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, untuk Bapak Ibu, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung angkat tangan secara virtual ya. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh dipersilahkan baik itu melalui kolom chat box ataupun boleh langsung open mic. Mungkin saya mau bertanya ya. Silakan Bu. Jadi kalau mencari artikel yang paling banyak disitasi, apakah bisa? Oke, jadi untuk saat ini di dalam sebentar saya bantu untuk share ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya rekan-rekan perhatikan ya, artificial intelligence, ini sebagai contoh dulu ya. Nah, saat ini untuk menu feature berdasarkan konten-konten yang paling banyak disitasi memang masih belum ada ya untuk shortnya. Nah, untuk short yang tersedia di dalam IEEE itu adalah konten-konten yang most relevant ya ataupun konten yang paling relate ya dengan artikel yang saat ini ataupun dengan keyword yang saat ini kita sedang carikan. Lalu juga artikel yang paling terbaru dan juga artikel yang publishnya paling lama. Nah, untuk itu mungkin feature-nya Ibu masih belum tersedia di dalam IPCS. Mungkin nanti juga saya bisa bantu siapa tahu bisa di-upgrade ya Bu ya, menambahkan feature dengan konten-konten yang paling banyak disitasi gitu. Terima kasih banyak Ibu Karisma atas pertanyaannya, menarik. Kalau boleh tahu nih sambil menunggu pertanyaan ini rekan-rekan dari mahasiswa mana saja ya, ataupun mungkin Bapak Ibu dosen juga Ibu.
Sepintas dilihat dari berbagai fakultas dan juga Fakultas. dosen ada yang bergabung juga. Hmm, Begitu. baik. Baik, apakah ada pertanyaan? Kita punya 2 menit lagi. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya menyampaikan 1 2 kata dulu ya, Bu ya. Baik, jadi untuk itu rekan-rekan, karena memang saat ini institusi rekan-rekan sedang aktif berlanggan untuk konten-konten IEEE CSDL, maka dari itu saya himbau rekan-rekan untuk selalu menggunakan ataupun mencari sumber-sumber referensi di dalam IEEE CSDL, karena memang untuk kualitasnya tidak perlu diragukan lagi ya. Rekan-rekan silahkan mengekspor terkait dengan sumber pembelajaran ataupun juga informasi-informasi terupdate di bidang teknologi, komputer, dan juga related field ya. Rekan-rekan silahkan untuk langsung mengeksplor konten-konten dari IEEE CS. Seperti itu ya. Ada pertanyaan ya, saya lihat di dalam kolom chat box. Nah, untuk saat ini akses dari IEEE CS itu sangat eksklusif sekali. Jadi untuk mengakses konten-kontennya itu adalah syaratnya dengan menggunakan WiFi yang tersedia di area dari UKSW seperti itu. Jadi untuk aksesnya itu menggunakan seluruh WiFi yang tersedia di area UKSW karena memang kita sudah daftarkan alamat-alamat dari IP address institusi Bapak Ibu seperti itu. Semoga terjawab. Bu Ririn, Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya boleh, terkait pertanyaan silahkan. itu. Jadi untuk Civitas Akademika, perpustakaan mengirimkan secara berkala terkait e-resources yang kami langgan untuk user password juga ada di email. Begitu. Baik, mungkin untuk selanjutnya boleh mengkontak rekan-rekan pustakawan ya Bu ya. Baik, silahkan Bapak Ibu kalau mau dapat username dan juga passwordnya, silahkan mengkontak rekan-rekan pustakawan. Ada lagi pertanyaan? Ibu Ririn, mungkin saya juga sekalian menanyakan lagi. Ya, Andai kan memang ada tertarik dari kami Civitas Akademika untuk melakukan publikasi di IEEE, mungkin ada sedikit gambaran dari Ibu Ririn, caranya baik. seperti. Ya, baik. Jadi untuk misalnya nih Bapak Ibu saat ini punya manuskrip ataupun karya tulis ilmiah yang ingin dipublish di dalam IEEE gitu ya. Nah, tadi seperti yang saya tampilkan di dalam platform dari IEEE itu sudah menyediakan banyak sekali author guidelines ataupun step by step tata cara penulisan, how to submit, bagaimana cara kita untuk prepare ataupun mempersiapkan paper kita ataupun karya tulis kita berdasarkan format yang tersedia di masing-masing jurnal. Jadi baik itu balik lagi saya sarankan ketika memang sudah ada jurnal yang ingin dituju, silahkan klik ataupun cari judul jurnal tersebut, lalu bisa dilihat untuk author guidelines yang tersedia di dalam platform dari IEEE CS. Karena memang untuk author guidelines sudah sangat uh, detail sekali untuk informasinya. Jadi kita sebagai user yang lebih rajin-rajin lagi untuk mencari-cari informasi yang telah tersedia. Mungkin seperti itu, Ibu. Karena memang kita ketahui ya, untuk format penulisan setiap jurnal itu tentu berbeda kebijakannya. Baik, semoga terjawab. Ada pertanyaan lain?
Nah, baik. Jadi kalau misalnya terkait dengan personal account, nah kalau personal account ini bersifat pribadi ya, jadi saya sarankan karena memang ini kebutuhannya adalah dalam konteks education, silahkan rekan-rekan daftarkan akunnya itu dengan menggunakan alamat email yang domainnya dari institusi. Alangkah lebih baiknya kita selalu menggunakan email yang tersedia ataupun disediakan dari institusi seperti itu. Mungkin student.uksw.ac.id seperti itu ya. Jadi boleh didaftarkan dengan akun tersebut ataupun email tersebut. Semoga menjawab. Terima kasih. Sepertinya cukup. Mbak Muti, saya kembalikan kepada Mbak Muti. Baik, terima kasih Ibu Ririn atas materi yang sangat luar biasa. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan juga dapat diaplikasikan dalam aktivitas akademik maupun penelitian kita nanti selanjutnya begitu. Jadi untuk rangkaian acara pelatihan akses e-resource itu telah kita laksanakan bersama teman-teman dan saya izin untuk menyampaikan beberapa informasi bahwa setelah kegiatan ini masih ada kegiatan lainnya yang teman-teman bisa, Bapak Ibu juga bisa hadir dan ikut. Sebentar, saya akan share. Oke. Ini adalah untuk kegiatannya di flyer yang pertama. Nah, ini untuk kegiatan yang kedua, teman-teman, webinar. Jadi, silahkan untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti, bisa langsung mengikuti nanti di kegiatan yang sudah tertera di flyer. Begitu. Akhirnya gimana sih, Mbak? Hmm. Baik. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pelatihan pada pagi hari ini hingga siang, sekitar 1 jaman yang lalu ya teman-teman, kita akan berfoto bersama yang akan dipandu oleh Bapak Oki. Dipersilakan untuk Bapak Oki. Baik, terima kasih Mbak Muti. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Izinkan saya untuk melakukan tangkapan layar untuk kebutuhan dokumentasi kegiatan kami. Di jumlah saya pantau ada 74 yang terbagi menjadi 3 layar. Jadi saya izin untuk melakukan tangkapan layar 3 kali ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa di-on-kan kameranya jika device Bapak Ibu ada kameranya supaya bisa tertangkap di layar. Jika sudah, saya akan melakukan tangkapan layar yang pertama. 1, 2, 3. Lalu tangkapan layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, lalu yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan semuanya. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Muti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oki yang telah membantu mengambil foto. Saya akan sampaikan untuk beberapa informasi lagi, teman-teman. Jadi, untuk pelatihan yang tanggal 20 itu, apakah ada linknya? Untuk kegiatan flyernya itu sudah kami kirimkan di email UKSW, jadi silahkan dicek. Lalu, apakah ada WA grup khusus untuk perpustakaan itu tidak ada. Namun apabila Bapak Ibu, teman-teman mengalami kendala, bisa langsung saja datang ke perpustakaan atau menghubungi melalui WhatsApp, email, media sosial, dan bisa langsung datang ke perpustakaan saja. Begitu. Sudah selesai, Mbak.
Oke, pada akhirnya atas nama perpustakaan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber. Ibu Ririn, terima kasih banyak Ibu. Lalu juga peserta, serta semua pihak yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Selamat siang dan juga sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya.